Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisa citra pada Tugu Libra yang bertempat di kota Merauke. Tetapi sebelum membahas mengenai analisis citra yang akan kami lakukan, mari kita bahas mengenai sejarah dan makna dari Tugu yang menjadi salah satu ikon kota Merauke ini. Tugu yang diresmikan pada tanggal 27 Mei 2013 ini syarat akan arti dan makna. Nama Libra sendiri diambil dari singkatan tempat Tugu ini dibuat, yaitu Lingkaran Brawijaya. Desain Tugu ini sendiri memiliki banyak arti dan makna. Untuk itu, mari kita bahas mulai dari bagian atas sampai ke bawah Tugu ini. Pertama-tama, di bagian paling atas Tugu terdapat angka 1902 pada bola dunia. Angka 1902 merujuk pada 12 Februari 1902, yaitu tanggal lahirnya kota Merauke. Sedangkan bola dunia melambangkan Merauke menuju kota dunia. Di bawahnya terdapat tulisan semboyan Isakot Bekai Isakot Kai, yang artinya satu hati satu tujuan. Di bawahnya dapat diperhatikan 3 angka besar yang terletak di keempat sisi Tugu ini. Terdapat 3 makna dari angka-angka ini, yaitu yang pertama, angka 969 merupakan doa agar kota Merauke berumur panjang seperti Metusalah, seorang tokoh pada Alkitab. Selain itu, angka 9 melambangkan damai dan sejahtera, sedangkan 6 melambangkan keseimbangan. Dan arti yang terakhir, angka ini juga merujuk pada tahun 1969, yaitu tahun integrasi Irian Jaya ke NKRI. Lalu ada juga 4 tifa yang ada pada Tugu ini, melambangkan 4 golongan adat Malin. Dan yang terakhir, adanya 3 elemen pada Tugu ini yang seperti bisa dilihat di sini, yaitu air, tanah berumput, dan semen, yang melambangkan air, hutan, dan tanah Merauke. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai makna dari Tugu Libra ini. Selanjutnya, kita akan langsung mengambil foto Tugu ini langsung pada tempatnya Lingkaran Brawijaya pada pukul 16 sore ini. Selanjutnya, foto yang kami ambil akan dianalisis menggunakan aplikasi yang telah kami buat. Ya, di sini dapat dilihat aplikasi yang telah kami buat. Pertama, kita akan buka aplikasinya ini. Setelah aplikasi ini terbuka, kita akan memilih gambar. Setelah itu, secara otomatis akan muncul analisis gambar. Dapat dilihat di sini, resolusi dari gambar adalah seperti ini, dengan ukuran 12,99 MB, dengan format colornya JPG, memiliki channel warna 3 yaitu RGB, dengan aspek rasionya 1,33, dengan bit depth-nya Win 8. Nah, kita akan coba pada gambar yang satunya. Nah, dapat dilihat juga sini akan secara otomatis mengeluarkan analisis dari gambar yang kita pilih. Dapat dilihat juga rincian dari analisis gambar yang ada seperti ini. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama di sini sudah ada modul-modul yang kami gunakan, yaitu CV2 OpenCV untuk image processing, Tkinter untuk membuat GUI. Lalu Tkinter file dialog juga digunakan untuk memilih file gambar nantinya. Lalu Pillow untuk menampilkan gambar, dan juga OS untuk mengambil format gambar. Nah, lalu berikutnya di sini sudah ada kelas Image Analyzer App. Terus pertama ada method init untuk inisialisasi. Di sini ada kita buat root untuk inisialisasi jendela aplikasi. Terus root title kita atur judul jendela aplikasinya. Di sini kita tulis Image Analyzer App. Lalu di bawahnya di sini Image Path, itu nanti untuk menyimpan path gambar. Lalu Create Widget untuk nanti kita panggil metode Create Widget yang ada di bawahnya ini. Lalu dalam metode Create Widgetnya ini, pertama kita tampilkan tombol buka gambarnya. Sini ada button untuk membuka gambar. Lalu kita buat padding Y-nya tuh 10. Berikutnya tampilan gambarnya nanti setelah gambarnya dipilih.
Ini kita buat, lalu selanjutnya ada frame. Untuk frame nanti kita buat kolomnya 2 untuk menampilkan properti gambar. Kita buat untuk jadi kiri dan kanan. Lalu kita buat label propertinya nanti nih, kiri dan kanan yang di bagian sini. Lalu selanjutnya kita ada open image, method open image. Ini di sini kita buka dialog pilih gambarnya. Nanti ketika ditekan tadi tombolnya, ini open image. Nah, jika sudah terpilih, file path-nya sudah ada. Ini kan file path-nya kita simpan dalam variabel ini. Nah, nanti kita simpan path gambar yang dipilih, terus kita panggil lagi display image sama display image properties. Kita panggil 2 metode ini, yang mana metode pertama ini display image ini pertama dia membaca gambar dari path yang ada, terus dia konversi dulu ke RGB. Selanjutnya di sini kita buat tinggi maksimal gambar tuh 500, dan jika gambar yang kita pilih itu lebih dari 500, kita resize. Pertama sini kita hitung scale faktornya, lalu kita hitung lebar gambar yang baru yang akan kita resize agar rasionya tetap sama. Terus terakhir kita resize. Selanjutnya kita konversi gambar yang ada ke format yang bisa dibaca Tkinter agar bisa ditampilkan di jendela aplikasi. Lalu di sini kita tampilkan gambar, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang display image properties. Nah, pertama kita baca path dari gambar yang ada sama seperti sebelumnya. Jadi image shape ini hasilnya akan berupa tuple dari properti gambar. Makanya jika kita sudah tentukan variabelnya di sini tinggi, lebar, dan channelnya, dia akan otomatis terisi sesuai dengan urutan yang kita buat di sini. Jadi untuk menampilkan resolusinya itu lebar kali tinggi, kita tinggal tulis resolution titik 2, terus lebar dan tingginya, terus tulis pixel. Terus channelnya kita tinggal tulis juga sama, channel titik 2, terus channel yang sudah kita ambil dari sini. Terus kita ambil besar file, itu pakai yang tadi OS path get size. Terus size-nya tuh setelah diambil itu masih dalam bentuk byte. Untuk dapat dalam ukuran megabyte itu kita bagi dengan 1024 byte ini. Nah, maka hasilnya kita simpan dalam file size MB. Lalu untuk tampilkan dalam megabyte kita tampilkan size titik 2 file size MB ini. Untuk aspek rasio tuh mudah saja, itu lebar dibagi tinggi. Maka kita tinggal tulis aspek rasio adalah aspek rasio yang sudah ada di sini. Terus color mode, jika channelnya ada 3, kita buat color, kalau tidak tuh grayscale. Terus formatnya kita ambil dari image path yang tadi, terus kita split, kita ambil yang bagian paling belakangnya setelah titik. Itu biasanya kan ada tulisan formatnya, misalnya JPG begitu. Terus untuk dapatkan depth-nya itu kita tinggal jalankan image titik dtype ini, lalu kita tinggal tampilkan kan sudah disimpan di sini image depth-nya. Lalu berikutnya kita tinggal tampilkan properti gambarnya. Di sini di bagian kiri ada resolusi, file size, dan color mode. Oh, ada juga image format. Dan yang bagian kanan itu ada sisanya channel, aspek ratio, dan image depth-nya. Lalu kita tampilkan di jendelanya. Habis itu bagian terakhir ini maksudnya agar aplikasi tahu kalau kode yang kita jalankan ini dijalankan secara langsung, tidak lewat modul. Kita tulis root ini untuk buat jendela Tkinter, buat instance dari kelas yang tadi sudah kita buat yang panjang tadi. Lalu terakhir jalankan main loop-nya.